Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Ermawati Arif, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Najla Agustia Firansyah dengan NIM 25029085 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Pendidikan Berkualitas dalam Kerangka SDG 4 di Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu SDG itu apa. SDG atau Sustainable Development Goals, biasa disebut SDGs, adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB untuk dicapai pada tahun 2030. Tujuan ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, hingga lingkungan. Salah satu tujuannya adalah SDG 4, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua. Adapun latar belakang, yaitu pendidikan berkualitas penting untuk mendukung kemajuan bangsa. Namun, Indonesia masih menghadapi ketimpangan antara daerah perkotaan dan wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Banyak sekolah kekurangan fasilitas, guru belum merata kompetensinya, serta akses teknologi yang masih terbatas. Hasil PISA juga menunjukkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Pandemi COVID-19 semakin memperlebar kesenjangan digital dan menyebabkan learning loss. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian SDG 4 masih membutuhkan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kondisi pendidikan Indonesia dalam kerangka SDG 4? Apa saja faktor menghambat pemerataan pendidikan berkualitas? Strategi apa yang dapat ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Apa pelajaran dari kondisi global yang dapat diterapkan di Indonesia? Baik, tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis kondisi pendidikan Indonesia berdasarkan SDG 4. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan ketimpangan dalam akses dan mutu pendidikan. Yang ketiga, menguraikan peran guru, teknologi, dan kebijakan dalam peningkatan kualitas. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermutu. SDG 4, pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas dalam kerangka SDG 4 menekankan pentingnya memberikan layanan pendidikan yang inklusif, adil, dan mampu mengembangkan kemampuan dasar seperti literasi, numerasi, serta kecakapan abad 21. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kehadiran di sekolah, tetapi juga pada proses pembelajaran efektif, relevan, dan mampu membentuk peserta didik yang kompeten dan berkarakter. Melalui pendidikan yang bermutu, setiap anak diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi terbaiknya tanpa terhalang oleh latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Baik, kondisi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ketimpangan fasilitas antar wilayah masih signifikan. Yang kedua, kualitas pembelajaran belum merata. Yang ketiga, banyak guru belum menguasai metode pembelajaran modern. Yang keempat, kemampuan literasi dan numerasi siswa masih rendah. Yang kelima, akses teknologi dan internet belum merata, terutama di daerah 3T tadi. Adapun permasalahan utama, yang pertama yaitu ketimpangan infrastruktur, kekurangan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan internet. Yang kedua yaitu kompetensi dan distribusi guru.
Guru berkualitas menumpuk di kota, daerah terpencil kekurangan guru kompeten. Yang ketiga, rendahnya literasi dan numerasi. Metode mengajar masih satu arah, bahan ajar kurang relevan. Yang keempat, faktor ekonomi. Anak dari keluarga miskin berisiko putus sekolah. Yang kelima, kesenjangan digital, minim perangkat dan jaringan internet di banyak daerah. Baik, adapun dampak pandemi COVID-19 yaitu terjadi penurunan kemampuan dasar siswa, learning loss, ketimpangan digital semakin lebar, banyak siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran daring secara optimal, guru dan sekolah tidak siap dengan teknologi digital. Adapun model dan teori pendukung. Yang pertama, model TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge, di mana integrasi teknologi, pedagogi, dan konten untuk pembelajaran digital yang efektif. Yang kedua, pedagogi inklusif. Pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman siswa termasuk berkebutuhan khusus. Yang ketiga, Professional Learning Community atau PLC, mengembangkan kompetensi guru melalui kolaborasi berkelanjutan, observasi kelas, dan refleksi. Baik analisis kritis, infrastruktur penting tapi kompetensi guru lebih berpengaruh pada hasil belajar. Teknologi pembelajaran berpotensi baik, namun berisiko memperbesar kesenjangan jika akses tidak merata. Pendekatan komprehensif lebih efektif daripada intervensi tunggal. Baik, rekomendasi kebijakannya yang pertama, pemerataan fasilitas pendidikan, terutama internet dan teknologi digital di daerah 3T. Yang kedua, pelatihan guru berbasis pendampingan berkelanjutan, bukan pelatihan singkat. Yang ketiga, fokus pada literasi dan numerasi sebagai pondasi pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran digital harus dirancang sesuai konteks daerah. Yang kelima, transparansi pendanaan untuk peningkatan kualitas belajar. Baik kesimpulan, pendidikan berkualitas dalam kerangka SDG 4 masih menjadi tantangan di Indonesia karena adanya ketimpangan akses, keterbatasan fasilitas, kompetensi guru yang belum merata, serta kesenjangan digital yang semakin terasa sejak pandemi. Untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermutu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui pemerataan infrastruktur, penguatan kompetensi guru, peningkatan literasi dan numerasi, serta pemanfaatan teknologi yang adil bagi semua peserta didik. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, pendidik, keluarga, dan masyarakat sangat penting agar setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang merata. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.